Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, keterkaitan Dajjal dengan agama Yahudi memang bukan sekedar pemberitaan yang sering dibesar-besarkan. Bagaimana tidak sejak dari dulu kepercayaan yang dianut oleh Bani Israel itu sangat istimewakan, bahkan menanti sosok yang akan muncul saatnya dunia berada di ambang kehancuran. Seperti yang terjadi baru-baru ini melalui jaket dunia maya, penganut Yahudi menyambut bahagia setelah melihat sosok yang dianggap sebagai Dajjal atau juru selamat bagi mereka. Namun tahukah kalian, bagaimana ciri-ciri Dajjal yang diagung-agungkan Bani Israel itu? Anehnya, sekalipun Dajjal dipercaya sebagai makhluk yang membawa tipu daya bahkan kehancuran, ternyata masih ada satu agama yang terus-menerus menyebarkan pemahaman dan meyakini jika Dajjal merupakan Mesias atau sosok penyelamat, merekalah umat Yahudi. Hal itu berdasarkan kisah pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan Abu Aliyah radhiyallahu anhu, di mana suatu hari orang-orang Yahudi datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membicarakan tentang Dajjal, karena kaum Yahudi mendengar bahwa Dajjal merupakan anak manusia yang memiliki banyak keistimewaan. Tiba-tiba saja di hadapan beliau mereka lantas berkata, "Wahai Muhammad, sungguh Dajjal akan muncul di akhir zaman dari golongan kami." Tak berhenti sampai di situ. Saat Rasulullah menjelaskan sifat-sifat buruk Dajjal, orang-orang Yahudi itu menyangkal dan justru mengeluarkan kata-kata yang mengagumkan Dajjal. Alhasil atas kejadian tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan wahyu kepada utusannya dengan berfirman, "Sesungguhnya, orang-orang yang mendebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan atau bukti, maka yang ada di dalam dadanya hanyalah keinginan besar yang tidak akan mereka capai. Maka mintalah perlindungan kepada Allah, sungguh Dia Maha mendengar lagi Maha melihat." Al-Quran Surah Al-Ghafir ayat 56. Memang tak bisa disangkal dalam ajaran Islam Dajjal baru terlahir dari pasangan suami istri berketurunan Yahudi. Setelah menunggu selama 30 tahun ketika lahir Dajjal menjadi anak yang menyengsarakan kedua orang tuanya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang tua Dajjal dari kalangan Yahudi, hidup berumah tangga selama 30 tahun dan selama itu keduanya belum dikarunia seorang anak, kemudian keduanya dikaruniai anak laki-laki yang buta sebelah matanya, paling banyak mudaratnya, dan paling sedikit manfaatnya. Hadis riwayat Abu Bakrah. Setelah mendengar kisah serta beberapa dalil yang menjelaskan hubungan Yahudi dengan Dajjal, tak heran jika yang terlihat di berbagai plat media baru-baru ini bangsa Yahudi di Israel tampak begitu bahagia menyambut kedatangan seseorang yang mereka anggap sebagai Dajjal Mesias atau juru selamat. Coba kalian perhatikan, dengan memakai jas hitam, kain putih serta topi custom Yahudi, sosok yang dianggap Mesias tersebut telah dinanti-nanti kedatangannya oleh ribuan orang. Saking dinantikannya, para pengikutnya saling berebut hanya untuk mencium tangannya. Setelah menelusuri beberapa sumber, ternyata sosok Dajjal atau yang dipercaya sebagai Mesias dalam video tersebut merupakan seorang pemuda berusia 33 tahun, bernama Yanuka Rav Shlomo Yehuda. Dulunya Yanuka hanyalah seorang tokoh agama Yahudi, namun dirinya kemudian diangkat sebagai Mesias lantaran memiliki keistimewaan yang mirip dengan Dajjal sesuai kepercayaan Yahudi. Pertama, mampu membaca Talmud dan Taurat. Dalam kepercayaan Yahudi, Dajjal merupakan sosok yang mampu menjelaskan dan sangat lancar membaca Talmud serta Taurat, di mana kelebihan itu ada pada Yanuka sejak kecil sehingga ia pun diangkat sebagai juru selamat. Kedua, Yanuka juga dianggap memiliki kemampuan menyusun kata-kata yang indah sehingga mampu mengajak seseorang menjadi pengikutnya. Ketiga, mampu menyembuhkan orang lumpuh. Percaya atau tidak, keistimewaan tersebut dipersaksikan oleh lelaki paruh baya yang disembuhkan oleh Yanuka serta mengalami kelumpuhan. Kemiripan selanjutnya, Yanuka memiliki ramalan yang tak pernah melenceng. Namun selain beberapa kelebihan barusan, ternyata mata pemuda tersebut hanya satu yang berfungsi dan memiliki rambut keriting. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, sebenarnya sosok Dajjal yang diklaim umat Yahudi itu masih belum bisa membenarkan jika Yanuka merupakan sosok Dajjal sesungguhnya. Sebab dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Dajjal itu terhapus matanya, ada kulit selaput mata yang kasar, dan di antara kedua matanya tertulis kafir. Setiap mukmin bisa membacanya, meskipun dia buta huruf. Hadis riwayat Muslim.
Akan tetapi sekalipun Yanuka bukanlah sosok yang asli, namun bisa jadi dia termasuk ke dalam 30 dajjal kecil yang datang untuk menggoyangkan keimanan umat muslim. Pasalnya pada hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sebanyak 3 kali Rasulullah mengulangi perkataannya, sungguh bukan dajjal yang lebih aku takutkan atas umatku. Abu Dzar radhiyallahu anhu bertanya, wahai Rasulullah, selain dajjal siapkan yang lebih engkau takutkan terhadap umatmu? Beliau menjawab, iman-iman yang menyesatkan. Hadis riwayat Ahmad. Setelah mendengar berbagai ulasan serta mengetahui sosok Dajjal yang saat ini diklaim sebagai bangsa Yahudi, pasti dalam benak kalian muncul sebuah pertanyaan, apakah dunia memang semakin mendekati akhir zaman? Karena itu sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, membekali diri dengan iman maupun takwa adalah amalan paling utama untuk menjalani kehidupan dunia yang fana ini. Sahabat Islam, bagaimana pendapat kalian atas kehadiran Yanuka yang hidup sesama dengan kita? Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.